Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah. Tempo hari ada yang menanyakan ke saya di kolom komentar, yaitu pertanyaan-pertanyaannya insya Allah isinya sama. Di sini saya akan membacakan hanya 2 pertanyaan saja. Yang pertama saya akan bacakan yaitu dari Rani Pamila Krisnawati. Pertanyaannya, Abah, saya membuat beberapa video di tempat-tempat yang ada di sana, tapi bukan saat ibadahnya. Tujuan saya adalah untuk memotivasi supaya berangkat juga dengan menyampaikan keistimewaan yang ada di sana. Alhamdulillah, ada teman yang terketuk akhirnya ingin pergi juga. Dan ada satu teman lagi yang akhirnya daftar haji. Namun ada beberapa teman yang menganggap itu riya. Bagaimana menanggapinya, Abah? Terima kasih. Nah, itu pertanyaan dari Rani Pamila Krisnawati. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya share di medsos karena saya ada biro umroh untuk iklan. Supaya teman-teman yang mau umroh jadi tahu. Dan alhamdulillah, teman-teman banyak yang tahu. Nah, ini niatnya mengajak kebaikan. Apakah yang saya lakukan men-share di media sosial itu riya? Itu ya, jadi intinya pertanyaannya isinya ya insya Allah sama. Ya. Jadi kesimpulan pertanyaan ini Bapak Ibu, apakah yang dilakukan oleh 2 orang ini, yang satu dia memiliki usaha di biro travel. Dia sengaja membuat video-video pada saat umroh, kemudian di-share umpama jadi status, di-share di umpamanya di Facebook atau di media sosial lainnya. Apakah itu riya? Yang keduanya orang biasa-biasa saja. Ya. Tapi dia ya, membuat video, men-share ke teman-temannya, dia juga niatnya kebaikan. Ingin mengajak temannya supaya bisa beribadah ke tanah suci. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu ada 2 jawaban. Ya, ada 2 hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, itu ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. Artinya hendaklah di antara kalian ada sekelompok atau ada segolongan umat yang mengajak pada perintah kebaikan, serta melarang dari kemungkaran. Mereka itu adalah umat yang beruntung. Nah, dengan adanya ayat ini, berarti umpama Bapak Ibu, apalagi yang memiliki travel, umpama mutawif, atau para ulama, mereka ini memang tugasnya mengajak kebaikan. Boleh, lakukan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang yang biasa saja? Ya. Terus kemudian dia ingin juga mendapatkan pahala, berbuat kebaikan, mengajak orang-orang untuk sama-sama melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Apakah itu boleh? Boleh. Monggo silahkan. Walaupun dengan cara umpama membuat video. Nah, hanya saja di sini saya mengingatkan dengan catatan, baik itu orang yang biasa-biasa saja,
Dalam artian itu memang bukan tugasnya, tapi ingin berbuat kebaikan. Nah, ataupun memang sudah menjadi tugasnya, saya sangat-sangat meminta kepada Bapak Ibu yang melakukan itu supaya diniati karena Allah. Jadi intinya boleh, silahkan, tapi asalkan dengan catatan hatinya supaya selalu niat karena Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu boleh. Ya, adapun umpamanya Bapak Ibu di dalam perjalanannya, ya, di perjalanannya dalam mengajak kebaikan, kemudian setan itu kan licik, berusaha bagaimana caranya agar amalan seseorang itu bisa lebur. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya, ya, bagi para petugas yang memang sudah di bidangnya supaya memiliki pertahanan. Pertahanan apa? Pertahanan berupa benteng agar niatnya itu jangan berubah. Itu pertama. Begitu juga dengan orang yang ingin, ya, menyebarkan atau, ya, memposting di media sosial, di status dan sebagainya, itu juga sama. Supaya hatinya dibentengi kuat-kuat agar jangan sampai berubah niatnya. Jadi silahkan lakukan asalkan selalu niat karena Allah dari mulai awal ngajak sampai berakhir, dalam artian berhasil ngajak seseorang, niatkan karena Allah. Itu ya, jawaban pertama. Kemudian jawaban yang kedua. Umpama ada seseorang di dalam beribadah, ini kita bicarakan ibadah umroh. Nah, kemudian dia itu umpama dari mulai awal keberangkatan, dia cukup sederhana, ya. Mengajak orang-orang umpama berkumpul hanya keluarganya saja, umpamanya seperti itu, ya. Baik itu berangkatnya maupun juga umpama kepulangannya, ya. Kita harus berprasangka yang baik. Apa prasangkanya? Berprasangkanya itu adalah, ya, barangkali dia memang sengaja menutupi amal ibadahnya supaya tidak terlihat orang. Apakah seperti itu? Boleh-boleh. Silahkan, ada dalilnya. Sebagaimana orang yang sodako, tangan yang kanan memberi tangan kiri sampai tidak tahu. Maksudnya adalah bagaimana caranya berusaha amalannya itu ditutupi, jangan sampai orang tahu. Itu juga boleh. Namun apakah orang tersebut yang berusaha bagaimana caranya dia menutupi amalannya, apakah dia juga bisa membuat video, membuat foto-foto? Bisa, silahkan lakukan. Hanya saja kalau memang niatnya ingin menutupi amalannya, berarti tidak usah di-share di media sosial. Berarti dua-duanya juga boleh. Ya. Nah, bagi orang yang seperti ini, yang menutupi selalu berusaha, memang ini lebih aman. Apa maksudnya aman? Aman dari gangguan atau bisikan-bisikan setan yang berusaha bagaimana caranya amalannya lebur, yaitu dengan disisipi dengan sifat ria. Nah, ini memang lebih aman dari sifat ria. Itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada saat seseorang itu yang mengamalkan setiap amalannya, ini kita bicara masalah umroh, bagaimana? Apakah dia juga tertutup ingin mengajak orang lain? Tidak. Saya menyarankan kalau ingin berpahala juga sebagaimana tadi yang nomor 1, dia kan mengajak nih, yang nomor 1 bisa mengajak lewat media sosial, umpama ada yang ikut, berarti kan berpahala. Nah, orang yang menutupi amalannya juga bisa berbuat seperti itu, hanya saja caranya berbeda. Ya, caranya saya kasih tahu, yaitu ajak langsung. Ya, tidak memakai media sosial. Contoh, umpamanya seseorang itu dia juga ingin sekali mengajak orang lain. Caranya, umpamanya nih, contoh umpamanya, ya, umpama seseorang itu kedatangan tamu, saudaranya atau temannya, ya ajak berbicara dari hati ke hati, kemudian diterangkan masalah pahala orang yang umroh, kemudian juga silahkan berusaha mengajak, mengantar. Itu juga termasuk
mengajak kebaikan. Hanya saja bedanya dia tidak terang-terangan. Kalau dia berhasil mengajak, dia juga sama mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut mengerjakan. Ya, jadi, ya, dalam hal ini peluang untuk bisa mendapatkan pahala jariah sama. Hanya beda caranya. Kalau yang pertama dia lewat media sosial dan tantangannya berat. Dia harus punya pertahanan yang double. Agar niatnya karena Allah itu selalu jangan sampai berubah. Nah, begitu juga dengan orang yang tadi yang selalu menutupi amalan-amalannya. Hanya saja dia memang secara diam-diam, tidak terang-terangan. Tapi ada kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala yang nomor 1 tadi. Itu ya. Nah, dari yang saya jelaskan, Bapak Ibu, ya, ada di dalam hadis riwayat Ahmad diterangkan, Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharur riya." Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan riya? Terkadang masih ada yang belum memahami apa yang namanya riya. Riya adalah suatu perbuatan atau suatu amalan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang lain, agar dilihat oleh orang lain, agar didengar oleh orang lain. Itu yang namanya riya. Riya itu merupakan sifat, Bapak Ibu. Dan riya ini merupakan penyakit hati. Dan terkadang riya ini dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Ya. Jadi yang namanya riya itu bisa terjadi kepada seseorang di dalam melakukan suatu amalan atau ibadah, bisa saja dari awal. Umpama dari awalnya memang ada niatan, karena ingin dipuji, karena ingin didengar, ingin dilihat oleh orang lain, itu berarti masuk kategori sifat riya. Kemudian bisa saja seseorang itu di dalam beramal yang tadinya dia melakukan amalan itu karena Allah, tapi di dalam perjalanannya kemudian disisipi dengan sifat-sifat tadi. Itu pun termasuk riya. Kemudian apa ancamannya orang yang melakukan riya? Yang pertama, orang yang melakukan amalan atau perbuatan riya, maka amalan tersebut akan lebur, akan hancur. Nah, kemudian dalam hadis tadi saya jelaskan juga itu termasuk syirik kecil. Nah, adapun ciri-ciri orang yang melaksanakan sifat riya, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan. Yang pertama, dia akan semangat di dalam beramal bila dilihat oleh banyak orang. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, dia akan semangat dalam beramal apabila dipuji oleh banyak orang. Namun sebaliknya, apabila dia sendiri, dia malas untuk beramal. Itu diantaranya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, orang yang memiliki ciri-ciri sifat riya, yaitu dia senang mengungkit-ungkit amal baiknya. Senang membicarakan perbuatan-perbuatan baiknya. Contoh umpamanya, ya, itu yang bikin masjid itu siapa? Kalau enggak saya. Berarti kan dia pamerkan tuh amal baiknya. Atau umpama itu yang bikin jalan itu siapa? Kalau enggak saya. Itu ya. Jadi hati-hati. Ya, jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Kemudian orang yang memiliki ciri-ciri sifat riya diantaranya senang disanjung oleh manusia, senang dihormat-hormat oleh manusia. Itu ya ciri-cirinya seperti itu. Nah, kalau sudah saya jelaskan ciri-cirinya, berarti silahkan Bapak Ibu supaya mengintrospeksi diri kita sendiri. Kalau umpama ada nih, ya, 4 hal ini ya supaya
kita rubah. Jangan sampai nempel di dalam hati kita. Ya, karena yang namanya riya itu penyakit hati, adanya di dalam hati, Bapak Ibu. Yang tahu orang itu riya dan tidaknya itu hanya dirinya dan Allah. Bahkan kita juga tidak boleh menghukumi orang itu riya. Tidak boleh. Karena kita tidak bisa melihat niatnya dia apa. Hanya saja melihat kelakuannya saja. Kelakuannya yang dilakukan itu bisa menyebabkan riya. Ya, jadi jangan sampai kita juga menghukumi seseorang bahwa dia berbuat riya, langsung memvonis dia riya, ya tidak. Ya, yang tahu adalah dirinya dan Allah. Nah, kemudian contoh riya apa, Pak? Saya akan sedikit memberikan contohnya. Ya, contoh riya, Bapak Ibu, saya akan contohkan umpama pada saat Bapak Ibu umroh. Nah, kemudian membuat foto-foto, membuat video-video, kemudian di-share di media sosial. Tapi dengan tujuan pamer ibadah. Ya, dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, jadi dia punya tujuan-tujuan bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ada tujuan lain. Nah, itu yang namanya pamer. Ya, dipahami ya? Itu contohnya. Nah, kemudian umpama ada seorang ulama pada saat dia umpama ceramah, kemudian dia bertujuan hatinya tuh gerentes agar disebut umpama orang yang alim. Kemudian dia ingin disanjung-sanjung oleh jamaahnya. Kemudian ingin dipuji, dihormat-hormat. Nah, berarti dia melakukan riya. Karena hatinya itu tidak karena Allah. Kemudian terkadang, ya, umpama ini contoh ya Bapak Ibu, umpama ada seorang wanita atau perempuan yang memakai umpama perhiasan emas, di tangannya banyak umpama ya, tapi ya, hatinya itu niatnya pamer. Ya, ingin dipuji, ingin dianggap, diakui bahwa dia orang kaya, itu juga namanya riya. Itu ya, hati-hati. Ya, itu merupakan riya. Dan orang yang melakukan riya itu dosa. Walaupun bukan dalam hal ibadah. Kan umpama kita pakai emas. Ya, pakai emas, tapi niatnya itu supaya disanjung-sanjung, supaya dianggap dia orang kaya. Ya. Tujuannya pamer dan sebagainya, itu juga dosa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, Pak, bagaimana cara agar kita dalam melaksanakan ibadah itu ya, tidak tercampur dengan riya atau tujuannya ya, hanya satu karena Allah? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tipsnya. Yang pertama, tips menghindari riya yaitu satu, berusaha menjaga hatinya agar selalu niat karena Allah. Ya, silahkan ditoto hatinya, silahkan Bapak Ibu koreksi terus hatinya. Apakah benar hati ini selalu lurus karena Allah? Ya, jadi yang namanya menoto hati juga itu perlu belajar, butuh waktu Bapak Ibu. Ya, hanya saja ya di sini saya masukkan kategori ini termasuk nomor 1. Jadi silahkan Bapak Ibu berusaha menjaga hatinya di dalam beramal, agar niatnya dari mulai awal beramal, kemudian di tengah-tengahnya sampai di akhirnya, niatnya itu selalu karena Allah. Bukan dari awalnya saja, tapi dari mulai awal, tengah, sampai berakhir. Dalam suatu amalan, silahkan lakukan niat karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, niatkan karena Allah. Nah, itu tipsnya. Kemudian yang kedua, berusaha menjauhi segala macam perbuatan yang dapat menimbulkan sifat riya. Jauhi. Kalau sekiranya Bapak Ibu ingin terhindar dari sifat riya, berarti jauhi. Contoh menjauhinya bagaimana? Caranya umpamanya di dalam beramal, silahkan disamarkan, disembunyikan amalan-amalan kita. Jangan sampai ketahuan orang lain. Contoh umpamanya pada saat umpama pembelaan, ada sedekah, ya diusahakan kita sembunyi-sembunyi. Ya, bahkan diterangkan dalam hadis itu ya, dicontohkan tangan kanan memberi, tangan kiri sampai tidak tahu.
Jadi bagaimana caranya menyembunyikan amalan? Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, tidak mempublish atau tidak mengekspos kehidupan kita. Jangan sampai orang lain itu tahu. Karena khawatir tadi sifat riya itu sifat pamer timbul. Jauhi hal-hal yang seperti itu. Kemudian ya, tidak menampakkan kekayaannya, umpama di Qadar jadi orang kaya. Tidak perlu Bapak Ibu. Umpama Bapak Ibu tidak memamerkan kekayaannya, asalkan memang betul Bapak Ibu orang kaya, insya Allah orang lain juga di dalam hatinya, si A itu orang kaya, tidak perlu disebutkan. Yakin. Umpama si A itu betul-betul memang orang kaya, orang lain juga tahu. Ya itu orang kaya walaupun tidak perlu dipamerkan. Insya Allah seperti itu. Ya. Kemudian ya, supaya kita terbebas atau jauh dari sifat riya, yaitu tidak berlebihan di dalam menjalani kehidupan kita. Ya, diusahakan sesederhana mungkin, diusahakan hidupnya itu ya tadi secukupnya. Ya, bahkan terkadang kan ada tuh ya yang namanya zaman sekarang itu sedikit-sedikit lagi makan enak, kemudian diposting, ya. Atau umpamanya ya, lagi kemana umpamanya diposting. Itu merupakan ya, suatu tindakan yang dapat menyebabkan riya, penyebab. Ya. Untuk itu, ya, karena kita ingin jangan sampai kita terjatuh ke dalam riya, berarti kita jauhi hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya sifat riya. Yang ketiga, di dalam beramal atau melakukan perbuatan, berusaha mengingat dan takut ya, dosanya riya. Nah, orang yang hati-hati dalam beribadah, Bapak Ibu, jelas dia akan ingat, selalu ingat dengan bahayanya riya, dosanya riya. Karena kan tadi dijelaskan, orang yang melakukan amalan dibarengi dengan riya, maka akan leburlah amal baiknya. Hancur semua amalannya. Nah, dari situ dia akan berusaha selalu ingat dan takut dengan dosa riya. Ya, bahkan tadi kan dijelaskan yang namanya riya itu termasuk syirik kecil. Yang keempat, selalu ingat bahwa tujuan hidup utamanya, maksudnya tujuan utama hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Saya ulangi, selalu ingat bahwa tujuan utama hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Bila seseorang tertancap di dalam hatinya bahwa tujuan utama di dalam hidupnya adalah urusan akhirat, maka dia akan selalu berusaha bagaimana caranya beramal, dan amalannya diusahakan bagaimana caranya supaya bertambah dan utuh. Karena harapan dia selalu ada keinginan bahwa dunia ini akan ditinggalkan. Ingat yang namanya orang yang selalu mengutamakan akhirat, berarti di dalam dirinya ada keinginan masuk surga selamat dari siksanya Allah. Nah, itu orang yang mengutamakan akhirat. Itu ya. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini Bapak Ibu berarti diambil kesimpulannya, karena ini berhubungan dengan masalah umroh ya. Agar mudah memahaminya ya, saya akan memberikan dan menjelaskan kesimpulan dari dua hal tersebut. Yang pertama Bapak Ibu, umpama Bapak Ibu memang tugasnya, ya, tugasnya tadi kan ada petugas umpama memiliki travel umroh, atau umpama sebagai ulama, atau umpama sebagai mutawib, ya silahkan monggo. Umpama pada saat umroh itu dibuat video-video, foto-foto, di-share silahkan. Begitu juga dengan umpama ada seseorang yang ingin berbuat seperti itu, silahkan. Tetapi saya mengingatkan ya, supaya dijaga hatinya, niatkan karena Allah. Saya tidak melarang. Silahkan bahkan. Tetapi ingat, niatkan karena Allah. Karena cobaannya berat. Ya, cobaan yang pertama ini berat. Dan di sini saya juga mengingatkan supaya membuat benteng pertahanan agar niatnya itu
selalu karena Allah. Karena cobaannya berat, di-share ke seluruh dunia. Kalau orang itu misalnya men-share di YouTube itu kan bisa dilihat di seluruh dunia. Nah, karena berat cobaannya, ya insya Allah pahalanya juga besar. Ya. Kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu ya, takut sekali takut hancur amalannya, ya, silahkan boleh ya, Bapak Ibu ya, menyamarkan semua amalannya. Hanya saja umpama boleh nggak Pak saya bikin video atau foto-foto, silahkan. Monggo silahkan lakukan. Hanya saja ya, lebih amannya jangan di-share. Ya. Jadi yang kedua ini kan dia merasa khawatir, ya berarti jangan di-share. Cukup untuk dirinya dan juga keluarganya. Nah, walaupun dia masih bisa mengajak orang lain, kan tadi saya sudah jelaskan bisa, silahkan mengajak orang lain lewat langsung. Nah, hanya saja dalam hal ini Bapak Ibu, saya sangat menyarankan ya, apabila Bapak Ibu merasa takut dan khawatir hilang amalannya, saya menyarankan ambil yang kedua. Ini saran himbauan. Ya, karena kan tadi kalau yang pertama cobaannya berat. Ya, dilihat semua orang, dipamerkan ke semua orang. Boleh kita pamerkan kan, yang penting kita tujuannya selalu karena Allah, boleh. Hanya saja berat cobaannya. Ya, kalau merasa khawatir, berarti silahkan ambil yang kedua. Ya, bagaimana cara prakteknya ya tadi? Kita berusaha amalan-amalannya selalu ditutupi. Bagaimana caranya supaya utuh di hadapan Allah. Jadi intinya saya menghimbau, menyarankan, ambillah yang kedua kalau Bapak Ibu merasa khawatir amalannya akan lebur atau tercampur dengan sifat-sifat riya. Tuh ya. Jadi dua-duanya boleh dikerjakan, silahkan. Yang penting masing-masing tadi, ya, kedua-duanya harus diniati karena Allah. Yang salah nih, yang salah adalah pada saat seseorang itu ibadah umpama umroh, membuat video-video, foto-foto di-share, tapi niatnya tidak karena Allah. Niatnya karena umpama pamer, karena ingin dipuji, ingin dilihat orang. Nah, itu yang salah. Tapi kalau dia niatnya ingin mengajak orang lain, boleh, silahkan. Niatkan karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, itu boleh. Hanya saja, tadi saya katakan harus kuat. Kuat apa? Niatnya, kuat imannya. Itu ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, ya, pertama bisa dipahami dan juga bisa diamalkan. Dan apabila diamalkan, ya saya berharap Allah akan memberikan pahala buat saya dan keluarga. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan mengenai umroh, monggo silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Saya rasa itu saja. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, salah dalam penyampaian, saya mohon maaf dan bisa direvisi, bisa ditambahin kalau ada yang kurang atau ada yang salah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak Ibu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.